Laut Indonesia akan jadi dapur masa depan lewat yang namanya pangan biru. Potensinya memang belum tergarap maksimal. Salah satu tantangannya adalah sampah plastik yang meninggalkan sejumlah jejak. Rintik air hujan di Jakarta disebut mengandung mikroplastik berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional, mikroplastik pada tetes air hujan terbentuk dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara. Nah, Jakarta sebagai penghasil 8.000 ton sampah per hari masih memiliki PR soal pengelolaan sampah, terutama plastik. Ini dia, salah satu biang kerok degradasi pesisir Jakarta. Sampah plastik seperti ini banyak sekali yang bermuaranya ke laut. Padahal sampah jenis ini susah sekali terurai. Bayangkan kalau laut kita banyak sampah plastik seperti ini, sudah pasti nelayannya yang terdampak. Boro-boro deh bicara berapa kilo hasil tangkapan hari ini. Kadang aja mereka pulang dengan tangan hampa. Di balik gelombang laut tepi pantai Jakarta pagi itu, seorang nelayan pesisir baru saja kembali ke daratan. Seperti nelayan lain, hidup Mansur selama 23 tahun terakhir bergantung pada kelimpahan hasil laut. Ya, hasil laut yang kini dijadikan harapan ketahanan pangan nasional. Ada dampaknya Mbak, kalau sampah terganggu kitanya. Ikan juga nggak mau main. Kalau ada sampah ikannya nggak mau, dia geser. Karena sampah itu kan mengandung bau itu. Sampahnya bau. Kadang-kadang orang bawa plastik ada isinya kan, tengah laut bau. Ikan, penyedia protein hewani yang sumber dayanya melimpah di perairan Indonesia. Lihat, Laut Indonesia bukan cuma potensi perikanannya. Dengan garis pantai 108.000 km, Indonesia harusnya sudah menjadi lumbung garam dunia. Lalu kenapa garam masih impor? Produktivitas garam Indonesia, terutama untuk spesifikasi industri, masih rendah. Belum lagi keterbatasan lahan hingga faktor cuaca. Kebutuhan garam nasional adalah 4,9 juta ton. Sementara hasil produksi dalam negeri masih 2,1 juta ton. Nah, selisih inilah yang harus dipenuhi dari impor. Garam nasional diproduksi dari petambak lokal, PT Garam, serta produsen swasta. Akhir 2027, Indonesia ditargetkan bisa swasembada garam. Saya janji betul dengan Pak Presiden bahwa akhir 2027 itu adalah akhir di mana tidak boleh lagi ada impor garam dari segala jenis. Jadi apalagi garam konsumsi, garam industri untuk pengeboran dan sebagainya pun nggak boleh. Bagi petani garam lokal seperti di desa Tendakinde, Nagekeo, NTT, target swasembada garam membawa harapan bahwa harga garam tak lagi terpuruk karena banjirnya stok impor atau faktor cuaca, seperti yang selama ini mereka rasa. Pemerintah ini usahakan ini ada pendadanya ini garam. Ya. Usahakan dari pemerintah itu ada supaya stabil dia punya harga, jangan naik turun. Swasembada garam tak cuma soal target, tapi juga nasib petani di baliknya sebagai fondasi ekonomi berdaulat. Dengan melakukan investasi di sektor teknologi, pemurnian garam, pemrosesan garam, sehingga setidaknya kita bisa mencapai swasembada garam untuk rumah tangga dulu. Kalau untuk industri dengan spesifikasi tertentu, maka dibutuhkan investasi mesin, teknologi, peningkatan SDM. Laut Indonesia bukan lagi hanya soal keindahan, tapi juga masa depan pangan. Memastikan masa depan pangan berarti juga harus menjaganya sehat dan berkelanjutan. Apalagi Indonesia punya target memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.